Video ini saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin melakukan tempel sisip untuk tanaman durian supaya benar-benar bisa berhasil dengan sempurna. Saya tidak memaksa kalian untuk melihat video ini, jadi tinggalkan saja video ini. Ini saya khususkan bagi kalian saja yang ingin belajar melakukan tempel sisip untuk tanaman duriannya. Di depan saya ini ada batang durian yang sudah saya tanam sekitar 3 tahunan yang lalu dari biji. Dan untuk hari ini saya akan lakukan tempel sisip untuk tanaman durian tersebut. Jadi gimana caranya teman-teman supaya bisa berhasil dengan sempurna? Ayo kita simak cara-caranya di video ini. Jadi pertama-tama teman-teman lihat dulu di bagian batang yang agak mulus ya. Seperti ini. Jangan sekali-kali teman-teman melakukan tempel sisip di bagian bekas dahan atau di bagian dahan. Diusahakan di bagian batang yang paling lurus menurut teman-teman. Nah, saya sudah memilih batang seperti ini di bagian ini yang saya bakal tempel sisip. Awal-awalnya kita persiapkan terlebih dahulu seperti tali pengikatnya. Saya menggunakan tali plastik seperti ini. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan plastik PE. Caranya sangat gampang teman-teman, tinggal kita lakukan pemotongan. Untuk besar dari pemotongan tersebut bisa disesuaikan dengan batang durian yang teman-teman lakukan tempel sisip. Jadi untuk alat-alatnya seperti biasa ya, entres kita harus persiapkan terlebih dahulu, pisau dan juga silet. Jadi saya mempersiapkan tali pengikatnya dulu. Jadi pelan-pelan saja teman-teman dalam melakukan tempel sisip untuk tanaman durian. Jangan terburu-buru, intinya yang kita cari adalah keberhasilan. Walaupun teman-teman melakukannya cepat, kalau ujung-ujungnya gagal itu percuma teman-teman. Makanya pelan-pelan saja dalam melakukan tempel sisip. Jadi saya akan melakukan tempel sisip menggunakan pisau terlebih dahulu sebelum saya menggunakan silet seperti ini. Karena batang durian yang saya akan lakukan tempel sisip ini untuk kulitnya itu agak tebelan dibandingkan dengan kita melakukan tempel sisip menggunakan batang yang agak muda atau batang yang kecil. Jadi kita kupas dulu bagian kulit luar yang tebalnya seperti ini. Kalau batangnya kecil bisa kita langsung menggunakan silet ya. Kalau batangnya agak besar seperti ini pasti kulitnya juga agak tebal. Jadi kita menggunakan pisau terlebih dahulu atau menggunakan golok. Nah sudah seperti ini kita langsung menggunakan silet di bagian dalam dari kulit tersebut. Nah cukup seperti ini. Jadi dikira apabila sudah cukup kita lakukan persiapan ya. Seperti memilih entres. Nah entres yang saya gunakan ini entres berjenis durian montong. Namun untuk pertumbuhannya bisa teman-teman lihat kurang begitu baik ya pertumbuhannya karena darurat teman-teman, tidak ada entres di sini. Jadi saya terpaksa menggunakan entres seperti ini. Jadi untuk tempel sisipnya saya menggunakan 2 batang entres untuk 1 batang dari batang durian ini supaya salah satu dari entres tersebut ini ada yang hidup jika salah satunya ada yang mati ya teman-teman. Nah untuk entresnya bisa teman-teman pilih dulu. Nah jika teman-teman masih bingung untuk memilih entres, jadi pilihlah entres berjenis durian apa saja ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Pilihlah entres berdaun tua dan berdahan sedang ya. Diusahakan seperti itu untuk memilih entres. Dan diambil juga dari indukan yang sudah pernah berbuah. Nah selanjutnya kita kupas bagian dalam dari kulit hasil penyayatan tadi menggunakan pisau. Kita menggunakan silet seperti ini. Jadi karena kulitnya terlalu tebal, kalau menggunakan silet kita pasti patah ya teman-teman. Jadi menggunakan pisau terlebih dahulu sebelum kita menggunakan silet. Cukup seperti ini, kita langsung buka. Jadi pelan-pelan saja. Untuk selanjutnya kita buka seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, diusahakan jangan sampai ada kotoran yang menempel ke dalam kayu yang sudah teman-teman saya tersebut ya. Diusahakan seperti itu. Apalagi terkena air diusahakan. Intinya jangan sampai terkena kotoran.
Untuk selanjutnya teman-teman lakukan penyayatan sebelah saja. Dan seperti biasa untuk melakukan penyayatan untuk entres tersebut, jangan sampai terkena kotoran di bagian hasil penyayatan. Untuk di bagian ujung bawahnya kita sayat sedikit saja. Jadi seperti ini teman-teman. Maaf ya teman-teman jika videonya atau cara penyayatannya terhalangi tangan. Jadi bisa teman-teman lihat cara penyayatannya di beberapa video saya sebelumnya. Namun untuk cara penyayatan atau cara tempel sisip ini, untuk video ini ya teman-teman, ini part ke-6-nya bisa teman-teman lihat di part 1, part 2, part 3, part 4 ya, part 5. Dan untuk video ini adalah part 6-nya. Nah untuk entres yang ini cukup sebagai cadangan saja. Jika masih kurang kita sayat kembali. Diusahakan untuk entres tersebut di bagian hasil penyayatan ini harus benar-benar menempel ke batang durian yang sudah teman-teman diambil kulitnya tersebut seperti ini. Nah jika sudah pas, teman-teman lakukan pengikatan menggunakan tali plastik yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah di bagian ini perlu diperhatikan juga, sudah saya sering katakan kepada sahabat semuanya, jika melakukan pengikatan untuk tempel sisip tersebut, lakukan pengikatan dari bawah ke atas. Seperti teman-teman melakukan pemasangan genting. Jadi fungsi dan tujuannya supaya air hujan tersebut tidak masuk ke dalam hasil tempel sisip tersebut teman-teman. Jadi harus benar-benar rapi, jangan sampai ada air hujan yang bakal masuk ke dalam hasil penempelan. Jadi pelan-pelan saja. Untuk dari kekencangannya bisa disesuaikan atau dikira-kira saja. Jadi intinya pelan-pelan saja teman-teman. Jika plastiknya kurang, saya akan sambung kembali. Nah seperti ini, pelan-pelan saja. Diusahakan harus benar-benar tertutup untuk di bagian entres tersebut. Di bagian atas tersebut teman-teman, kita lakukan pengikatan agak kencang ya, supaya air hujan tersebut benar-benar diyakinkan tidak masuk ke penempelan antara seedling dan entres. Jadi cukup seperti ini, kita ikat yang kencang di bagian atasnya. Dan setelah beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya hasil dari tempel saya untuk tanaman durian tersebut. Ini sekitar 20 hari saya melakukan tempel sisip untuk tanaman durian. Bisa teman-teman lihat dari luar juga ya, ada salah satu entres yang agak mati seperti itu. Ini tidak masalah, yang penting salah satu dari entres tersebut ini masih ada yang hidup. Dan saya akan lakukan pembukaan untuk tali ini ya teman-teman, tapi jangan terlalu full, kita lakukan pembukaannya pelan-pelan saja. Kita buka di bagian entresnya saja seperti ini. Namun di bagian penempelannya kita jangan lakukan pembukaan ya. Diusahakan seperti itu teman-teman. Karena ditakutkan akan copot kembali walaupun entresnya sudah menempel. Karena baru 20 hari teman-teman. Jadi kita buka aja seperti ini. Nah bisa teman-teman lihat juga ya. Ada bagian entres yang busuk di bagian kiri. Nah untuk itu saya akan diamkan aja beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Saya akan memperlihatkan hasilnya kepada teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada proses selanjutnya supaya pertumbuhan dari bibit durian yang hasil tempel sisip ini supaya bisa berhasil dengan sempurna teman-teman. Jadi saya akan potong dulu video ini, untuk beberapa minggu kemudian saya akan memperlihatkannya.
Nah, beginilah teman-teman, sekitar 1 bulan 15 hari saya melakukan tempel sisip. Untuk tanaman durian tersebut bisa teman-teman lihat untuk mata tunasnya sekarang sudah agak pecah tunas ya. Nah, untuk bagian atasnya ini kita lakukan pemangkasan seperti biasa supaya pertumbuhannya fokus ke entres ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan gergaji untuk melakukan pemotongannya, bisa teman-teman juga menggunakan golok seperti ini. Jadi lebih bagus teman-teman melakukan pemotongan yang menggunakan gergaji supaya lebih rapi. Untuk panjang dari entres tersebut pemotongannya ini sekitar 60 cm atau 2 jengkalan ya. Saya akan potong terlebih dahulu. Jadi jangan terburu-buru teman-teman melakukan pemotongan jika mata tunasnya masih kecil ya, diusahakan. Jadi step by stepnya harus benar-benar diperhatikan supaya pertumbuhan dari bibit durian hasil tempel sisip ini atau okulasi ya, supaya bisa hidup dengan sempurna. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Dan untuk di bagian tali pengikatnya kita potong aja. Karena ini sudah menempel. Nah, ini saya akan biarkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, untuk di bagian atasnya kalau teman-teman mempunyai plastik ya bisa teman-teman lakukan penyungkupan ya di bagian hasil pemotongannya supaya tidak terlalu membusuk ya. Diusahakan teman-teman. Kalau bisa, namun saya tidak membawa plastik ke tempat ini, jadi cukup dibiarkan saja. Atau juga teman-teman bisa seperti saya ya, tidak menggunakan sungkup di bagian hasil pemotongannya. Nah, ini untuk panjang dari pemotongannya ini sekitar 2 jengkalan teman-teman dari hasil tempel sisip ini. Dan untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan seperti biasa saya akan buktikan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada proses-proses selanjutnya supaya teman-teman bisa melakukannya dengan berhasil. Nah, ini sekitar 2 jengkalan untuk panjangnya supaya waktu entres kita besar kita lebih mudah melakukan pengikatannya supaya tidak patah dikala terkena angin. Jadi jangan kemana teman-teman. Jadi beginilah teman-teman akhir dari penempelan hasil tempel sisip durian saya. Sekitar 2 bulan 20 hari saya melakukan penempelan. Untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Jadi seperti ini hasil dari penempelan saya yang sudah saya lakukan sekitar beberapa bulan kemarin. Jadi kalau teman-teman melakukan tempel sisip untuk tanaman durian, melakukan caranya dengan baik atau by step dari stepnya ini bisa dilakukan. Insya Allah teman-teman yakin bisa melakukan tempel sisipnya dengan berhasil. Jadi untuk pertumbuhannya bisa teman-teman lihat sekarang sudah agak membesaran. Untuk bagian tunas-tunasnya juga ya yang bertumbuhan ini sudah kelihatan. Di bagian penempelannya juga sudah agak membaikan ya teman-teman, seperti itu. Jadi dalam melakukan tempel sisip untuk tanaman durian yang saya bagikan di video ini, saya selalu memberikan bukti bukan sekedar contoh ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman menyimak dengan baik dari awal kita melakukan tempel sisip sampai benar-benar melakukan pembukaan untuk tempel sisip tersebut, ini bisa dilakukan dengan berhasil teman-teman juga. Kalau teman-teman melakukan tempel sisipnya atau melihat videonya di skip-skip atau di lompat-lompat ya teman-teman, pasti ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman lewati. Makanya dalam melakukan tempel sisip pasti ada yang gagal. Nah, untuk entres ini teman-teman bisa lakukan pengikatan supaya bila terjadi terjangan angin ini untuk tempel sisipnya tidak patah atau entres tersebut bisa patah. Nah, untuk bibit durian yang ini seperti biasa kita diamkan aja seperti ini, lakukan pengontrolan ya teman-teman atau melakukan pemupukan kalau bisa. Dan ini sudah saya lakukan tempel sisip dan berhasil 100%. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.